سمعنا وأطعنا. الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان menambah keilmuan kita di kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebuah keberkahan untuk diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab adab kepada makhluk, yakni adab kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sampai kepada adab yang berkaitan dengan az-zawjan, berkaitan dengan pasangan suami istri. Karena dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan suami istri, ketika kehidupan itu ingin menjadi kehidupan yang langgeng, yang punya hasil daripada hubungan tersebut sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan biasanya kalau ada orang menikah kan kayak itu, Pak. Semoga samawa, ya, semoga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, bagaimana mungkin yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah akan bisa dicapai ketika antara pasangan itu tidak memahami tentang seperti apa adab-adab di dalam menjalin hubungan suami istri. Dan Syekh mengatakan al-muslim ya'tarifu bil adabi al-mutabadalah baina zawji wa zawjatih. Seorang muslim itu harus memahami bahwasanya ada adab yang saling timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada orang, Pak, maunya dilayani tapi tidak mau melayani. Suaminya inginnya istrinya bersikap lembut tapi suaminya kasar. Ada orang yang tidak mau saling timbal balik. Nah, sedangkan seorang muslim, kata Syekh, adalah orang yang mengerti adab itu, bahwasanya urusan adab antara suami dengan istri itu urusannya timbal balik. Ada timbal, ada balik, ya Pak. Wallahu a'lam. Kok bisa jadi kata-katanya timbal balik itu ulun nggak ngerti, ya kan? Ada memberi juga ada menerima, ada berbuat baik dan ada juga menerima kebaikan. Seperti itulah adab yang diajarkan oleh Islam. Dan ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan bagi wanita itu ada hak yang sebanding dengan kewajibannya. Jadi wanita itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak yang sebanding dengan kewajibannya. Artinya wanita itu bukan cuma dijadikan objek, mereka juga punya hak, mereka juga menuntut haknya, dan seorang suami harus memenuhi hak tersebut. Kata Allah, hak mereka itu sebanding dengan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi ayat ini unik, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menambahkan ayat ini, walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi kata Allah, untuk laki-laki itu satu tingkat di atas si perempuan ini tadi. Ada tambahan buat laki-laki. Harusnya kan sama, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada tambahan, ada satu derajat lebih tinggi bagi seorang laki-laki. Kenapa bisa seperti itu? Allah itu maha adil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kedudukan seorang suami satu derajat di atas istrinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beban yang lebih juga kepada sang suami. Sebagai contoh, kita kan sering dengar, Pak, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya, kan sering kalau ada
pengantennya khutbah nikah, nanti kadang-kadang ayatnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai penegak, laki-laki itu sebagai pemimpin bagi para wanita. Artinya suami itu sebagai pemimpin bagi suaminya. Kan kayak itu kan Pak? Kok kayak itu toh ayat ini? Harusnya diteruskan ayat ini. Jangan dipotong di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa seorang laki-laki itu ditambahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa dia dijadikan oleh Allah lebih tinggi daripada seorang wanita dalam urusan hak? Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpinnya para wanita. Dia yang harus ngatur para wanita. Kenapa dia dijadikan pemimpin bagi para wanita? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita, tapi dimiliki oleh pria tersebut. Ada hal yang tidak dimiliki oleh seorang wanita, tapi lelaki mempunyainya. Lalu apalagi yang lebih penting dari semua itu? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka itu ngasih belanja kepada istrinya. Nah, kenapa seorang laki-laki dikatakan dia lebih tinggi derajatnya daripada wanita? Karena mereka yang membiayai wanita. Jadi kalau ada laki-laki hendak qawwamuna 'alan nisa, tapi bininya yang memberi belanja, lain qawwamuna 'alan nisa. Kenapa dia dijadikan pemimpin? Karena satu, dia punya keunggulan dari segi fisik dan macam-macamnya, dan dia yang mengeluarkan biaya untuk membiayai wanita-wanita mereka, istri-istri mereka. Itulah kenapa laki-laki itu dijadikan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi wanita itu ada hak sesuai dengan kewajiban yang seimbang dengan kewajibannya. Walil rijali 'alaihinna darajah. Tapi laki-laki punya satu derajat lebih tinggi daripada seorang wanita. Nah, ini hak daripada atau hak antara dua pasangan, pasangan laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa wa linisaikum alaikum haqqa. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya kalian itu punya hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Artinya Nabi ingin mengajarkan bahwasanya hak seorang suami dan istri itu ada saling ada timbal balik. Maka ketika ini difahami, insya Allah yang namanya keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau cuma mikir haknya saja, tidak memikirkan kewajibannya, maka nggak bisa, akan timpang. Sama juga seperti itu, suaminya ketika memikirkan haknya saja tapi lupa dengan kewajibannya yang merupakan hak istrinya, maka keluarga itu pun akan menjadi timpang. Dan di dalam masalah hak antara suami dengan istri, Asy-Syaikh menyebutkan ada 3 hak. Hak itu terbagi 3. Ada yang namanya hak mustarak. Hak mustarak itu dua-duanya harus seperti itu. Yang kedua, ada hak seorang suami atas istrinya. Yang ketiga, ada hak istrinya atas suaminya. Paham? Hak mustarak itu sama-sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Sama. Tapi berbeda ketika hak itu berkaitan dengan hak suami kepada istri atau hak istri kepada suaminya. Ini berbeda lagi. Maka yang pertama, apa itu hak al-mustarak? Hak yang mustarak yang sama-sama harus dimiliki. Suami harus punya, istri harus punya. Apa itu? Yang pertama adalah al-amanah. Pasangan suami istri itu harus punya amanah. Artinya ada amanah. Karena dalam urusan hidup mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dengan amanah. Fa innakum akhadtumuhunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi amanatillah. Kalian ambil wanita-wanita itu, kalian keluarkan dia dari rumah bapak-bapak mereka bi amanatillah, kata Nabi, dengan amanat. Artinya istri itu amanat, dari asalnya sudah amanat. Maka antara yang satu dengan yang dua, yang lainnya harus sama-sama menjaga amanat tersebut. Dikatakan oleh Syekh, yajibu ala kulli minaz zawjaini
ayyakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu fi qalilin wala kathir. Dan hendaknya pasangan suami istri itu saling amanat, saling mempercayai, saling menjaga amanat yang ada pada diri mereka. Tidak boleh mengkhianati pasangannya, meskipun itu khianat yang kecil ataupun khianat yang besar terlebih. Artinya, contohnya misalnya dikasih amanat belanja yang diberikan kepada kita itu, kalau suami biasanya ini untuk belanja 1 bulan, contoh, ya kan? Karena suaminya baru gajian, dikasih uang, ini belanja untuk 1 bulan untuk keperluan anak-anak sekolah dan segala macam, ya kan? Itu amanat dari suami. Maka apa yang harus dilakukan oleh si istri? Ya, dijalankan apa yang diberikan tadi sesuai apa yang diamanatkan. Jangan kaina belanjanya dikurangi, ya, jatahnya nukar daging diganti iwak karing, sisanya dibuat misalnya nukar apa di Shopee misalnya, ya, atau dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini nggak amanat. Sedikit aja Ustadz, gak ada apa-apa. Tidak boleh meskipun sedikit. Harus menjaga amanat antara yang satu dengan yang lain. Yang laki-laki juga seperti itu, juga harus amanat dengan suaminya, dengan istrinya. Amanat yang paling utama adalah dia itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri sebagai amanat pada dirinya. Maka apa yang harus dilakukan? Dijaga. Dijaga si istri ini, dijadikan dia pasangan yang baik yang akan bisa menjadikan dirinya nanti sama-sama ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan amanat. Kita singkatkan aja Pak, karena terpanjang sedikit ini materinya. Yang kedua, al-mawaddah warahmah. Di antara pasangan suami istri itu harus ada mawaddah. Setelah amanat, menganggap bahwasanya istri ini amanat dari Allah, bukan dari bapaknya saja, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada mawaddah, ada cinta kasih. Kita gak bisa membayangkan ada pasangan suami istri yang nggak punya cinta kasih, nggak sayang dengan istrinya, si istri nggak sayang dengan suaminya. Kayak apa kira-kira Pak ada keluarga kayak itu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, setelah kalian mengambil mereka sebagai sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menunjukkan tentang tujuan daripada menikah itu seperti apa. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian itu dari jenis kalian pasangan untuk kalian. Lalu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya apa? Litaskunu, supaya kalian tenang. Bagaimana mungkin akan tenang kalau tidak amanat antara suami dengan istri? Allah mengatakan kalian dipasangkan oleh Allah itu supaya kalian tenang. Makanya pasangan kita itu Pak sama jenisnya dengan kita, sama-sama manusianya. Kalau pian misalnya kawin lawan burung misalnya, pian nggak akan tenang. Kenapa? Karena pian nggak bisa terbang, burungnya terbang sana kemari, ya kan? Kemana ini ya kan? Nggak tenang dia. Tapi karena sama, litaskunu ilaiha. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tenang, lalu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah akan jadikan cinta kasih untuk kalian. Yang namanya cinta, kalau kata orang sekarang malah cinta dulu baru menikah, ya betul Pak? Kalau tidak cinta jangan menikah, jangan. Salah. Karena Allah yang mengatakan setelah kalian mendapatkan pasangan kalian, kalian akan jadi tenang. Setelah kalian tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'ala bainakum, kami yang akan menjadikan, kata Allah. Allah yang akan dijadikan apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cintanya itu Allah yang jadikan, kasih sayangnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan. Dan ketika kasih sayang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, insya Allah yang namanya kasih sayang itu akan ada terus sampai mereka nanti mati. Beda kalau tentang cinta-cintaan berdahulu ya Pak, karena setengah jalan remnya blok, ya kan? Ampih karena cinta lagi. Kenapa? Karena sejatinya itu bukanlah cinta kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya cinta kasih itu nanti datangnya belakangan. Pian betakun lawan ibu pian lawan abah pian. Bahari sidin itu cinta-cintaan lah lawan bumi sidin, lawan mama pian itu. Kadang-kadang ada yang hanyar tahumu hanya waktu kawin, jujur kan?
Ya kan ditakoni, pian tahu lah bah, lama mama ini ada tahu, begitu pian tahu. Ya pas kawin itu kan hanya tahu. Nah, kayak apa ini? Tapi bisa sampai tua umurnya 80, 90, sampai mati yang berataan, beranak, bercucu banyak. Ada yang urusan ribut-ribut. Kenapa? Karena cintanya sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka bertemu. Nah ini salah satu, makanya saya sering mengatakan tidak ada yang namanya cinta-cintaan. Pertama itu nafsu, Pak, bukan cintaan. Kalau cinta yang ada di antara suami dengan istri itu ayatnya ini, Allah yang menjadikan cinta dan kasih bagi pasangan suami istri setelah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, hak musyarakah. Artinya salah satu masing-masing dari keduanya ini harus punya ini tadi, punya mawaddah, punya rahmah ini tadi. Ada kasih sayang di antara keduanya. Kalau salah satunya nggak ada, maka akan timpang. Yang ketiga, kata Syekh, as-thiqatul mutabadalah bainahuma bihaitsu yakunu. Nah, ini adanya saling percaya di antara keduanya. Kenapa harus saling percaya? Dikatakan oleh Syekh bahwasanya seolah-olah istri kita atau suami kita itu dengan kita seperti diri kita sendiri, satu zat, satu jiwa. Istri dan suami itu satu, nggak boleh dipisah-pisah. Maka dia harus percaya dengan istrinya, dan istrinya pun harus percaya dengan suaminya. Kalau kata Syekh, kalau orang ini nggak percaya dengan suaminya, atau istri nggak percaya, atau suami nggak percaya dengan istrinya, bagaimana mungkin ketika mereka itu seperti satu tubuh, tapi ada orang yang tidak mempercayai bagian tubuhnya, ya kan? Parutnya lapar, percaya, berdusta, percaya yang itu. Ada orang kayak gitu. Bunda Pak, bujur lapar ini Pak, bujur haus, kadang tenggorokannya berdusta. Tidak ada yang namanya satu tubuh, dia pasti akan membenarkannya, dia pasti akan percaya. Itu yang diinginkan oleh Syekh. Apa yang diinginkan oleh agama ini, antara yang satu dengan yang lain saling percaya. Sekarang pertanyaannya Pak, kenapa sih kok muncul tidak saling percaya antara suami dengan istri? Gara-garanya apa Pak kira-kira? Istri nggak percaya sama suami, suami nggak percaya sama istri, ya kan? Seperti contohnya, kalau ini pertanyaannya buat ibu-ibu ini dan bapak-bapak. Bapak-bapak ini kalau istrinya di rumah tampil cantik, pakai baju yang rapi, baunya wangi, ya kan, berdandan yang bagus, pokoknya bapak-bapak seneng. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau bapaknya tampil aksi di rumah, ya kalau istilahnya necis di rumah, ya kan, modelnya itu wangi, sisirnya rapi, rambutnya diminyak rambut, bajunya disetrika, celananya ini disetrika sampai landap kayak lading, ya Pak. Saking bagusnya setrikaan. Ibu-ibu senang nggak Bu? Nah, ibu senang Bu? Curiga Pak biasanya ibunya. Iya Pak. Ibunya curiga. Hendak mana dia ini? Dia hendak beraksi. Karena yang namanya saling nyaman untuk dilihat itu untuk keduanya Pak. Jangan istrinya disuruh tampil cantik, lakinya betapeng lawan bekaos suan, ya kan? Jangan, sama-sama. Tapi yang jadi masalah ya itu tadi, istrinya ini nggak percaya kalau suaminya model kayak anak mana ini, pasti ada yang dileletnya, ya kan? Nah itu biasanya itu. Kenapa yang seperti itu bisa terjadi? Saling tidak percaya karena terkadang ada kesalahan itu disikapi dengan tidak bijak. Sehingga untuk menutupi kesalahan supaya tidak marah, supaya tidak jadi ribut, yang paling nyaman diapain Pak? Didustai. Yang paling nyaman sudah. Ini kalau ketahuan sarik. Si ibu kalau ketahuan bapaknya seperti ini, ibunya marah. Si bapak kalau ketahuan ibunya melakukan kesalahan seperti ini, si bapaknya marah. Dalam pikiran ibunya, dia akan mengatakan supaya dia tidak marah, caranya didustai. Nah, maka yang akan menjadikan kenapa tidak saling percaya, didustai antara yang satu yang lain, karena ketika ada masalah nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Tidak semua kesalahan harus diomeli Pak. Nggak semua kesalahan suami, kesalahan istri dibikin jadi ribut, enggak. Karena ketika itu disikapi dengan bijak, ya terkadang kita mungkin marah, caranya bagus, akhirnya apa yang terjadi? Istri itu nggak takut kalau dia ngaku salah.
Suami pun nggak akan segan kalau dia ngaku salah kepada istrinya. Kenapa? Karena dia tahu, meskipun saya ngaku salah, istri saya nggak mungkin marah. Si istri juga mengatakan, meskipun saya ngaku salah, suami saya nggak mungkin akan marah. Akhirnya yang muncul apa? Saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini musyarakah, dua-duanya harus seperti itu. Yang keempat adalah al-adabul 'amah fi rifqi fil muamalah. Artinya dalam muamalah suami dengan istri dalam satu rumah mereka itu hendaknya ada kelembutan, kata Syekh. Ada kelembutan, ada yang namanya talaqatul wajh. Wajahnya ini yang selalu baik, jangan wajah merangut aja, jangan. Seperti Rasulullah SAW ini Pak, selalu dalam keadaan ceria ketika berhadapan dengan istri mereka. Kalau misalnya Nabi SAW itu pun marah, istri-istri beliau cukup tahu dari wajah beliau kalau beliau marah, dan mudah sekali untuk memaafkan, mudah sekali istri beliau untuk kemudian berubah. Nah, ini makna daripada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Artinya yang wajahnya yang baik, tutur katanya yang lembut, dan segala macam yang baik-baik itu ditunjukkan kepada istri. Kenapa? Kok kepada istri? Kok kepada yang lain juga? Tapi pada istri lebih utama. Kenapa? Ya karena mereka ini orang yang paling dekat dengan kita, yang melahirkan anak-anak kita, yang mengasuh anak-anak kita. Maka mereka ini dikasih lebih. Hanya Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ulama mengatakan cara yang baik ini juga berarti berikan mereka makan kalau kalian makan, ya kan? Jangan kalau makan di luar, lakinya makannya di rumah makan Padang, ya, buliknya ditukarakan nasi campur cendana sambininya. Nggak boleh yang seperti itu, harus sama. Jadi istrinya biar seneng, sama apa yang kita makan dia pun memakannya. Dan kalian memberikan pakaian kepada mereka ketika kalian juga berpakaian. Artinya diberikan pakaian itu hak daripada seorang istri. Kewajiban seorang suami memberikan pakaian kepada istri-istri mereka. Makan dan pakaian serta perbuatan-perbuatan yang baik, serta adab-adab yang baik kepada mereka. Dan juga dikatakan, dan kemudian beradab yang baik kepada para istri. Meskipun terkadang seorang istri itu melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, Islam itu punya aturan. Nabi SAW mengatakan hak seorang istri. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apa haknya seorang istri kepada suaminya? Seperti apa? Maka Nabi mengatakan, antut'imuha idza ta'amta. Kamu kasih makan dia kalau kamu makan. Wa taksuha iniktasaita. Kalau kamu pakai baju, kasih mereka juga pakaian, baju sama. Wala tadribul wajh. Wala tadribil wajh. Jangan kalian pukul wajahnya. Mana boleh istri terus di jet muhanya sampai jadi biru matanya. Tidak boleh mukul seperti itu. Haram hukumnya. Ini sudah keterlaluan Ustaz. Istri tidak boleh mau keterlaluan seperti apa? Karena Islam ngasih cara. Apa caranya? Kata Nabi SAW, la tuqabbih wa la tahjur illa bil bait. Jangan kalian jelek-jelekan istri kalian. Jangan kalian istri kalian ini kalian hina-hinakan. La tuqabbih, kata Nabi SAW. Tidak boleh istri dihina, dijelek-jelekan, apalagi dijelek-jelekan di hadapan kekawanannya. Sama sekali tidak boleh. Haram hukumnya yang seperti itu. Wa la tahjur illa bil bait. Jangan kalian meninggalkan dia kecuali di rumah. Apa Pak rahasianya? Kata Nabi SAW, kalau kita dimarah kepada istri, ingin nyambek kepada istri, nggak boleh kita keluar rumah. Kenapa? Kalau sudah keluar rumah dalam keadaan kita marah dengan istri kita, yang menyambut kita nanti di depan itu setan. Ini di rumah model kayak itu, ini anak pidana menurut ya. Kalau masih anum dan menurut, daripada yang di rumah ini yang sudah parak expired ini dari setannya. Akhirnya jadi yang macam-macam. Nah makanya kata Nabi SAW, wala tahjur illa bil bait. Jangan kalian mau ngabuk, mau marah, mau apa di rumah. Istrinya di loteng misalnya, pian di bawah, istri di kamar depan, pian di kamar belakang. Jangan ditinggalkan dari dalam rumah, karena itu akan menjadi perangkap setan untuk menjebak diri kita terjatuh pada perbuatan yang lebih buruk daripada itu semua. Nah ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang hak-hak seorang suami dan istri. Lalu Nabi juga mengatakan,
wala yafraka wala yafraku mukminun mukminah, tidak boleh seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Artinya suami istri ini di satu sisi mereka adalah suami dan istri, di sisi lain mereka adalah saudara sesama mukmin. Istrinya mukminahnya, dia adalah mukminnya. Nggak boleh, kata Nabi SAW, membencinya. In kariha minha khuluqan khuluqan radiya akhar. Kalau dia itu nggak suka dengan istrinya, atau istri nggak suka dengan suaminya satu sikap, satu sifat, maka dia akan ridho dengan sifat-sifat yang lain. Ini mengajarkan kepada kita, Pak, bahwasanya pian menikah itu bukan dengan barang. Kalau pian pilih barang kan insya Allah sempurna, Pak. Ada cacatnya. Kalau barangnya pakai cat-catnya mulus, bagus, ya kan, bentuknya simetris, ya kan, itu barang. Pian ini kita, bukan pian aja, ulun ya juga, sama-sama di sini kita, Pak. Kita ini menikah dengan manusia. Nah, manusia itu ada kurang, ada lebihnya. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak suka dengan satu sikapnya engkau tidak suka, jangan engkau terus memandang sikap yang kalian nggak suka. Tapi lihatlah, kata Nabi, yang lainnya yang membuat kalian ridho. Ustaz, istri saya ini kada bisa memasak, Ustaz. Loh, kenapa? Kalau memasak ada nyaman, kata ketujuh lalu. Gak usah terlalu dibikin masalah itu, Pak. Kalau gak bisa masak, masakannya gak enak, beli. Apa kebaikan-kebaikan dari dia ini? Tapi ini Ustaz, kalau di dalam rumah, urusan kerapian rumah itu Masya Allah. Yang namanya tempat tidur itu rapi. Kayak setiap hari kasurnya disetrika spraynya, ya, Pak. Licin, ya kan, kordennya bagus, kamarnya wangi, rumah itu bersih. Lihat itunya saja, Pak, nggak usah lihat masaknya, ya kan. Si ibu kayak itu juga, laki ulun ini, Pak, ngasih belanjanya kurang karena penghasilannya sedikit, kan? Ngasih belanjanya kurang, nggak usah terlalu nggak usah terlalu itu yang dipandangi, dicilingi terus, kayaknya akan jadi pintu masuknya setan. Kalau belanjanya kurang, ya masaknya dikurangi, ya kan. Yang biasanya daging ayam ya diganti daging hintalu, ya loh, kok repot, kan sama-sama ada dagingnya, ya Pak, diganti saja. Tapi lihat apa kebaikan suami kita ini, suami pian ini apa, Bu, kebaikannya? Oh, Sidin itu penyayang, Sidin itu perhatian, Sidin itu kada pernah kalau ulun ada yang berat-berat, kalau ulun ada yang repot-repot, selalu Sidin yang nomor satu. Kalau ulun hendak turun, Sidin itu pasti siap hendak mengatakan. Lihat itunya, jangan lihat belanjanya sedikit, ya kan? Kenapa? Nanti jadi pintu masuknya setan. Tapi kalau dilihat yang baik-baiknya, kata Nabi SAW, kalau kamu, kata Nabi SAW, inkariya minha khuluqan, kalau kamu takut atau nggak senang dengan satu sikapnya, maka lihat yang lain yang akan menjadikan engkau ridho dengan suamimu. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga tujuan daripada perkawinan yang katanya sakinah, mawaddah, warahmah itu insya Allah akan tercapai. Ini pengajiannya kayak khutbah nikah, Pak. Mudah-mudahan dia nikah lagi, gitu. Yang belum nikah maksudnya kayak khutbah nikah. Ini hak mustarak, artinya sama-sama, dua-duanya harus punya amanah. Lalu yang namanya cinta kasih, ya kan, harus ada di antara keduanya. Yang ketiga adalah astiqah, saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah muamalah secara umum, artinya wajahnya, senyumnya baik, perlakuannya lembut kepada istri dan suami. Artinya yang baik-baik ini dua-duanya harus melakukan yang seperti itu. Adapun untuk suaminya saja ini, Pak, ya, atau hak seorang suami kepada istrinya. Artinya kalau tadi itu hak yang mustarak, sekarang hak seorang istri pada suami. Istri itu punya hak. Kalau namanya hak istri, itu berarti kewajiban suami. Suaminya wajib memenuhi, istrinya berhak untuk menerimanya. Apa saja? Secara singkat, belum syuruk loh, Pak. Nah, sama tadi ya, kita kebut sedikit. Ayu ashiruhunna bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang baik. Yakni seperti kata firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, memberikan makan, memberikan baju, mendidiknya, ya kan, memberikan pendidikan yang baik, memberikan hal-hal yang bagus pada si
pada si istri tadi, seperti tadi dikatakan, artinya mempergauli dengan cara yang baik, tidak perlu kita ulang karena Nabi SAW juga menyebutkan seperti hadis yang di atas tadi. Yang kedua, ayu alimaha daruri min umuri diniha in kanat la ta'lam dhalik, in kanat la ta'lam dzalika. Seorang suami wajib untuk apa? Memberikan pendidikan agama yang daruri. Apa yang daruri? Daruri itu yang wajib untuk diketahui, nggak boleh nggak tahu. Kita ini kalau ngaku muslim, Pak, nggak bisa baca Quran itu nggak boleh, harus bisa baca Quran. Seorang muslim terus nggak bisa sholat, nggak boleh orang muslim. Kenapa? Karena itu semua ilmu-ilmu daruri, ilmu yang harus pian bari, harus pian punya. Ustaz, saya punya ikan tapi nggak bisa berenang, ada loh? Nggak ada. Kenapa? Karena berenang itu ilmu daruri bagi ikan. Bagi kita juga ada yang namanya ilmu daruri, ilmu-ilmu yang wajib, tidak boleh, tidak harus tahu. Dan ini tanggung jawab suaminya. Ketika suami itu tidak mengajarkan kepada istrinya, maka nanti yang kita takut, Pak, kita ini dari suami ke masjid, Masya Allah 5 waktu, puasa sunnah kita Masya Allah selalu melakukannya, tapi kita lupa kewajiban kita untuk memberikan pengajaran kepada istri kita. Apa yang kita takutkan, Pak? Ketika kita nanti Insya Allah kita masuk surga semuanya, ya kan? Sudah masuk surga istrinya, ya Allah, ini suami saya, dia masuk surga. Dulu dia di dunia ngasih saya belanja banyak, saya dikasih rumah, saya dikasih baju, saya diberi mobil, saya diberi segala macam, saya diberi. Tapi satu yang dia tidak memberikan kepada saya, dia tidak pernah mengenalkan aku dengan Allah. Ya Allah, apa yang akan terjadi, Pak? Kalau ada suami sampai dikaya itu akan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul dia ngasih semuanya, kami tidak mencela atas tanggung jawabnya kepada istrinya, tapi dia tidak pernah mengenalkan diriku, wahai Allah, dengan dirimu, sehingga saya jadi seperti ini. Apa yang kemudian terjadi? Akan jadi malapetaka buat para suami ketika mereka lupa untuk memberikan pendidikan agama pada istri-istri mereka. Makanya Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan Nabi juga mengatakan istausu bin nisa'i khaira, selalulah berwasiat kepada para wanita ini dengan wasiat-wasiat yang baik. Jangan pakai wasiat-wasiat yang jelek. Wasiatilah mereka ini, terus wasiati mereka ini dengan wasiat-wasiat yang baik, kata Nabi SAW. Ini setelah mengajarkan kepada mereka tentang ilmu-ilmu yang baik, tentang ilmu-ilmu agama yang menjadikan tanggung jawab bagi kita. Yang berikutnya adalah, ini tidak perlu kayaknya, soalnya ini masalah kalau punya istri lebih dari satu. Untuk yang poligami, adabnya harus adil di antara keduanya. Tapi kalau melihat muha-muhanya, muha-muha bini seikum beradakan kayak gitu. Ya, ada yang bini 2, bini 3. Pian 2, Pak. Nah, perlu berarti harus adil, Pak. Pian kayak ini kira bini pian 2 tadi. Makanya muha-muhanya kita ini muha-muha seikum. Ya, seikum yang beda hadis. Yang terakhir, alla yafsha sirraha wa alla yadhkura aiban fiha. Seorang suami dengan seorang istri itu punya satu adab, punya satu hak. Istri ini punya hak atas suaminya dan wajib bagi suaminya untuk memenuhinya. Apa itu? Nggak boleh mengumbar aibnya istri. Istri itu mau seperti apapun dia punya aib, nggak boleh diomongkan. Apalagi diceritakan dengan teman-temannya, nggak boleh. Aibnya ya buat kita. Sama juga istri pun juga seperti itu. Pian punya suami istri Pian punya Pian ini, Pak. Masing-masing kan tahu aibnya. Nggak semua kita ini baik semua, Pak. Kita bukan malaikat. Ada kita ini punya aib, ada keburukan-keburukan kita. Nah, yang tahu keburukan kita itu biasanya siapa? Yang tahu keburukan istri itu suaminya. Yang tahu keburukan suami itu istrinya. Apa syariat mengajarkan untuk menjadikan keluarga itu baik? Istri nggak boleh ngumbar rahasia suaminya, keburukan suaminya nggak boleh, dosa hukumnya. Suami pun nggak boleh juga mengumbar keburukan daripada istrinya. Dan tahulah istri ulun ini misalnya bisa. Kenapa Pak Haji? Ini ulun ini mau kenapa? Kalau guring ngaruhnya gancang banget, kayak banso di kuin bahari, Pak. Ya kan? Nggak boleh ngomong seperti itu, Pak. Itu aib dia. Nanti suami istrinya juga seperti itu, ngomongnya tentang kejelekan-kejelekan dari suaminya. Ini nggak boleh, cukup Pian saja yang tahu.
Tentang istri pian itu seperti apa cukup pian yang tahu. Si istri juga begitu, cukup dirinya yang tahu, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Karena sejatinya aib suami itu aib seorang istri, dan aib seorang istri itu juga aib seorang suami. Masa pian nggak malu dipadahi orang, bininya mengaruh. Yang malu siapa? Ya kita yang malu, karena berisi bini kok berisi bansol kalau malam menyalahi terus, ya kan? Yang seperti ini disimpan, nggak perlu diceritakan kepada orang, dijaga. Jangan sampai suami kita itu jadi malu, dan jangan sampai istri kita itu juga malu berkaitan dengan aib-aibnya. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan hak seorang istri kepada suaminya, artinya kewajiban suami kepada istri. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan haknya suami. Kalau ini kan haknya istri, Pak. Nanti suami juga punya hak yang harus dipenuhi oleh para istri mereka. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.